旋星云，这星辰塔搞强者的噩梦，就连……的禁地空间作战，接近护卫是高地。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-193. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Feng tidaklah memiliki niatan untuk membiarkan Colossal pergi meninggalkan tempat ini, di mana penyerangan teruslah dirinya lakukan. Karena bagaimanapun, Colossal sudah mengalami kerusakan yang parah dari serangan barusan. Colossal mencoba untuk melakukan penyerangan balik, tapi Lo Feng bisa dengan mudah mengatasi semua itu. Hingga pada akhirnya, Colossal pun harus jatuh di tangan Lo Feng, dan dirinya disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Hanya saja pertarungan masihlah terus terjadi, di mana ada begitu banyak orang yang telah melakukan penyerangan kepadanya. Tapi dengan teknik pedang yang Lo Feng miliki, dia mampu dengan mudah mengatasi mereka. Keindahan teknik pedang Lo Feng membuat semua orang terpukau dan memberikan julukan kepadanya. Ini pun membuat Lo Feng menjadi sangat terkenal di mana-mana. Setelah semua itu, Lo Feng menemui Colossal yang ternyata adalah seorang kapibara. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Babata dan Atuka sangatlah menyukai kehadiran Colossal, karena dia itu sangatlah imut namun ingin berpura-pura menjadi pria yang kuat. Di sini Colossal pun memperkenalkan dirinya dan meminta kedua AI ini untuk tidak meremehkan dirinya. Babata meminta Colossal untuk tampil kuat di hadapan tuan mereka. Seperti layaknya kapibara pada umumnya, Colossal tetap tenang meskipun dia diganggu oleh Atuka. Lo Feng mengeluarkan lonceng kuno yang mana itu seketika saja membuat Colossal senang. Ia langsung memberikan pelukan hangat kepada kaki Lo Feng. Pasalnya tuannya ini sangatlah baik hati. Ia bahkan mau memberikan lonceng kuno kepadanya. Colossal pun langsung saja mendekati harta itu agar bisa menyatu dengan tubuhnya. Atuka dan Babata juga merasa senang, namun itu hanyalah awalannya saja. Karena bagaimanapun, Colossal membutuhkan waktu lama untuk menyatu dengan harta itu, yang membuat mereka begitu bosan menunggu. Jadi Babata langsung saja memukul Mas Bro agar ia bisa langsung menyimpan harta itu agar menjadi miliknya. Sesuai arahan Babata, Colossal langsung menjadikan lonceng ungu sebagai mahkotanya. Setelah semua itu, mereka pun pergi ke aliansi Hongmeng. Di sana, Lo Feng sudah bertemu dengan Xiao Huan. Yang cukup terkejut pasalnya Lo Feng akan pergi ke Menara Bintang. Karena bagaimanapun persyaratan militernya sudah memenuhi hal tersebut. Jadi Lo Feng yang melihat seberapa berbahayanya Menara Bintang itu. Xiao Huan membenarkan kalau Menara Bintang memang sangat layak dikunjungi. Karena terdapat sebuah harta yang bisa digunakan untuk menyegel sosok kuat secara permanen. Empat ras bahkan cukup sering melakukan pertarungan di tempat tersebut. Hanya saja bintang angin hanya terlahir setiap ribuan tahun dan memiliki pola yang tidak teratur. Orang-orang kuat dari empat ras berkumpul di sana hanya untuk mendapatkan bintang angin. Bisa dikatakan mereka sedang mencoba keberuntungan. Lo Feng yang memang pergi ke sana langsung saja memulai perjalanan mereka. Dengan pesawat meteoroid sangatlah mudah bagi Lo Feng untuk sampai ke depan Menara Bintang. Sesaat kemudian dia pun mulai diperlihatkan dengan betapa indahnya Menara Bintang itu. Sebuah tempat yang sangatlah besar. Bahkan pesawat Lo Feng itu layaknya butiran debu di hadapan Menara Bintang. Menara ini memiliki nebula yang begitu indah. Clodo pun memberitahu kalau menara ini memiliki tinggi 9 tahun cahaya. Terdapat 9 nebula yang terbentuk di dalamnya. Semua itu adalah energi kosmik yang terserap. Meskipun ini indah, tapi kenyataannya itu adalah mimpi buruk bagi orang-orang kuat. Bahkan seorang penguasa alam semesta akan hancur jika terserap ke dalam nebula.
Babata pun menjadi sangat ketakutan. Berbeda dengan Lo Fang yang merasa begitu terpana dengan tempat ini. Selain itu, dirinya merasa ada sesuatu yang tengah memanggilnya. Entah apakah itu, bahkan ia hampir hilang kesadaran. 柳玄星云，这星辰塔搞强者的噩梦，就连。 Babata menyadari hal tersebut, jadi Lo Fang pun mulai menjelaskan kalau dia itu tiba-tiba merasakan panggilan yang menggetarkan jiwanya, seakan-akan menara bintang itu tengah memanggil dirinya. Namun untuk saat ini, baik Babata maupun Claw Shao masihlah belum terlalu tahu akan hal tersebut. Pada akhirnya mereka pun telah sampai juga. Sebelum masuk ke dalam menara bintang, Lo Fang mencoba untuk menggunakan kekuatannya. Siapa tahu ada sesuatu yang dia kenali. Hanya saja sampai sejauh ini tidak ada reaksi apapun. Dirinya juga menggunakan darahnya dengan harapan menara itu dapat mengenalinya. Tapi hasilnya tetap sama saja. Padahal Lo Fang berpikir kalau seluruh menara bintang telah mengarahkan panggilan pada seluruh tubuhnya. Tapi mengapa tidak ada reaksi yang diberikan? Padahal dia itu sudah melakukan banyak hal. Daripada memikirkan hal itu terlalu lama, Lo Fang pun memilih untuk masuk saja. Tidak lupa, Mas Bro juga ikut sambil memeluk Lo Fang. Baru saja melangkah, tubuh Lo Fang langsung saja tertarik oleh daya yang begitu besar sampai-sampai ia sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Claw Shao memberitahu mengenai banyak ruang terlarang yang bergerak dalam menara bintang. Ini disebabkan karena ruang terlarang dihubungkan oleh lorong rahasia. Untung saja Lo Fang dan Mas Bro bisa bertemu kembali. Saat itu jugalah mereka pun telah tiba ke dasar menara bintang, di mana Mas Bro langsung saja memanggil armornya. Tapi sayang sekali dia meleset dan langsung jatuh ke bawah. Babata setelah senang bisa kemari. Sedangkan Claw Shao memberitahu kalau detektor ruang terlarang, proyeksi dunia, eksplorasi, dan teleportasi dibatasi oleh ruang terlarang di tempat itu. Mereka bisa menggunakan kerajaan dewa, dan itulah yang bisa digunakan untuk berpindah tempat. Jadi pada intinya mereka itu hanya dapat melewati dua lorong terlarang itu saja. Tapi tiba-tiba saja Claw Shao merasakan sebuah bahaya. Untung saja dia langsung memberikan perlindungan kepada Lo Fang, yang mana terdapat sebuah kelabang yang berusaha untuk melakukan penyerangan kepada mereka. Sosok ini bukanlah monster sembarangan karena memiliki pergerakan yang cepat. Meskipun tadi sudah berhasil Claw Shao pentalkan, tapi barusan hanyalah serangga kecil saja. Hingga sosok yang jauh lebih besar pun muncul di hadapan mereka. Ia kemungkinan adalah penjaga terlarang boneka mekanik yang berada di tingkat tinggi. Serangan jiwa tidaklah mempan kepadanya, jadi mereka itu hanya bisa menghancurkan inti energinya saja. Serangan langsung saja sosok itu lancarkan, yang mana dia tiba-tiba saja melakukan pergerakan yang begitu cepat untuk mengalahkan mereka. Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Claw Shao mampu memberikan tekanan kepada boneka mekanik, sambil juga memberikan perlindungan kepada tuannya. Tapi tetap saja kelabang itu memiliki daya serangan yang mampu dengan mudah mementalkan dirinya. Tidak ingin menyerah, Claw Shao langsung saja melakukan penyerangan lagi. Namun mampu diatasi dengan mudah oleh kelabang itu. Lo Fang sendiri tidaklah mau ketinggalan dan langsung saja melakukan penyerangan, di mana serangan kelabang ini mampu dengan mudah dirinya hancurkan. Bahkan tubuh kelabang itu harus mengalami kerusakan. Tapi itu masihlah belum cukup kuat untuk bisa menumbangkannya. Serangan balasan pun dia lakukan. Lo Fang mencoba untuk melakukan perlawanan, namun dia harus terpental. Untung saja Claw Shao menggunakan jam ungu untuk dapat melindungi mereka. Tidak hanya itu saja, serangan balasan juga dirinya lakukan, yang mana titik lemah dari kelabang itu telah berhasil dirinya kenai, yang mengakibatkan kelabang itu pun berhasil dikalahkan. Hanya saja ketika dia baru saja tumbang, sesuatu mulai terjadi lagi, di mana kelabang itu mulai mengeluarkan sosok kelabang lain dari perutnya. Tidak berhenti sampai di situ, serangan kembali dilakukan untuk memanggil kelabang lainnya, di mana kini dua kelabang harus mereka hadapi. Berhadapan dengan dua kelabang itu tentu saja bukanlah perkara yang mudah. Pasalnya Lo Fang dan Claw Shao sempat masuk ke dalam sebuah domain dari monster itu, yang sempat juga membuat mereka kesulitan. Tapi baik Lo Fang dan Claw Shao tidak terlalu panik.
mereka masihlah mampu memberikan serangan balasan kepadanya. Bahkan seberapa keras pun monster kelabang mencoba untuk menumbangkan mereka, serangannya itu masihlah belum terlalu cukup kuat. Lo Fang dan Colossal kembali memberikan serangan balasan supaya bisa menumbangkannya. Lagi dan lagi tubuh mereka pun telah berhasil dilukai, yang mana seharusnya itu akan membuat para kelabang itu tumbang. Karena sebuah ledakan besar juga telah terjadi. Terlebih lagi, serangan terakhir yang Colossal lancarkan berhasil melubangi tubuh kedua kelabang tersebut. Tapi tiba-tiba saja kembali muncul sebuah serangan yang mencoba menghabisi mereka. Untung saja jam kuno kembali memberikan perlindungan. Sebuah fluktuasi energi pun mulai tercipta yang membuat Lo Fang sangatlah penasaran sebenarnya apa yang terjadi. Begitu pula dengan Colossal, karena seharusnya bagian dalam menara bintang biasanya sangat tenang. Tapi mengapa sekarang berbagai anomali banyak muncul? Padahal ini adalah kedatangan pertama Lo Fang di menara bintang, tapi sudah disambut dengan hal-hal yang tidak baik. Colossal akan melakukan yang terbaik untuk membawa tuannya melewati lorong itu. Sesaat kemudian ada sesuatu yang muncul, jadi mereka pun segera pergi dari tempat itu. Colossal meminta untuk tidak terlalu mempedulikan para boneka kelabang. Karena meskipun sudah berulang kali ditumbangkan, tapi para kelabang itu teruslah bangkit. Colossal juga telah berhasil membukakan jalan untuk Lo Fang. Sampai pada akhirnya mereka pun telah berhasil masuk lagi ke tempat yang berbeda, di mana itu adalah lorong yang layaknya sebuah labirin. Colossal menyebutnya sebagai bintang gustatori. Lo Fang terpukau karena itu ukuran sama dengan planet biasa. Selain itu ada aura samar-samar yang mendebarkan. Mereka berputar layaknya planet dengan kecepatan konsisten. Tapi ada sebab pelindung yang menghalangi lokasi bintang gustatori, agar dia itu tidak bisa langsung disentuh. Colossal mengajak tuannya untuk ke ruang pangkalan agar dapat mendekatinya. Lo Fang yakin betul kalau di depan sana akan lebih banyak bahaya yang menantinya. Tapi semua itu tidak ingin terlalu dirinya pikirkan, karena jika ia mendapatkan harta karun, maka ia harus siap meladeni semua ras untuk mengalahkannya. Keyakinan tuannya membuat Colossal bersemangat. Ia bahkan bersumpah untuk melakukan yang terbaik. Perjalanan pun kembali lagi mereka lakukan, di mana kita dibawa ke sebuah tempat yang mana Lo Fang langsung berhadapan dengan begitu banyak musuh. Ini sangatlah wajar karena menara bintang bukanlah tempat yang aman. Jadi tidaklah heran mengapa Lo Fang langsung saja terlibat dari berbagai pertarungan ketika dirinya baru saja tiba. Namun semua itu tidaklah terlalu masalah, terlebih lagi dengan kehadiran Colossal mereka bisa melewatinya. Hal ini pun membuat Mas Bro begitu malu. Di sini Lo Fang juga menghubungi Raja Tianzhen. Pasalnya dia itu juga tengah diserang, karena rumor mengatakan bintang gustatori akan muncul. Para penjaga ruang terlarang juga mulai bergerak. Tapi jika hal itu memang benar, maka ruang terlarang akan memindahkan para master dari semua ras untuk berkumpul di satu titik, di mana bintang itu akan muncul. Lo Fang tidaklah memikirkan hal itu. Raja Tianzhen pun meminta Lo Fang untuk selalu berhati-hati. Perjalanan pun kembali lagi mereka lakukan, di mana mereka telah tiba di sebuah tempat yang mana Lo Fang berencana untuk bertemu dengan Raja Tianzhen. Berdasarkan koordinat lokasi mereka ini tidaklah terlalu jauh, tapi ada yang tidak beres kepada Colossal, yang mana setelah Babata cek ternyata Mas Bro ini tengah tertidur, padahal dia sendiri yang mengatakan untuk tidak tertidur. Alhasil Babata pun mulai mengerjainya. Tidak yang mengganggunya, Lo Fang pun menyimpan Mas Bro. Tapi Lo Fang seketika saja dibuat terkejut dari orang-orang ras otomat yang datang ke hadapannya, di mana salah satu dari mereka ada yang mengenali Lo Fang, sebab dia itu telah menghabisi anggota klannya yakni Zizong. Sosok di hadapannya merupakan saudara baik dari Zizong yang bernama Wang Chan. Tapi Lo Fang memintanya untuk langsung saja melakukan pertarungan dengannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana semua kekuatan besar telah berkumpul. Begitu pula dengan Lo Fang yang telah membentuk sebuah aliansi. Karena bagaimanapun pertarungan besar akan dimulai.
Terlihat dengan jelas kalau orang-orang kuat dari berbagai ras telah berkumpul dengan satu tujuan. Lo Fong bersama yang lainnya harus bertindak secepat mungkin. Karena jika tidak, mereka itu akan terlambat dalam malah membuat situasi menjadi semakin kacau saja. Selain itu, pertarungan juga telah terjadi di berbagai sisi. 各大族群都来了，若不趁早下手，越王以最好能活到最后。宝物是宝物，什么来着？ Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.